Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, Polres Pamekasan menggelar razia cipta kondisi yang difokuskan pada penjual dan peredaran minuman keras atau miras. Hasilnya, saudara, polisi mengamankan ratusan botol miras di 6 pedagang yang tidak memiliki izin menjual miras. Salah satu penjual miras ini menolak dirazia oleh anggota Polres Pamekasan lantaran diduga masih menyimpan miras di rumahnya. Benar saja, setelah digeledah, petugas menemukan puluhan botol miras yang disembunyikan di dalam lemari. Selain menyita ratusan botol miras, polisi juga membawa pedagang miras ke kantor polisi untuk pemeriksaan dan dikenakan sanksi pidana ringan. Kegiatan cipta kondisi jelang bulan puasa, bulan Ramadan, yaitu kita merazia di beberapa titik, di 6 titik penjual miras. Dan nantinya kita akan kenakan pidana ringan dan jumlah barang bukti berbagai merek yang kita amankan 146. Ada berapa personil yang dikerahkan, Komandan? Untuk personil kita perlibatkan 50 personil gabungan. Razia ini untuk menekan peredaran miras yang berpotensi memicu gangguan Kamtibmas. Sedikitnya 50 personel gabungan diterjunkan dengan menyasar di sejumlah titik yang diduga tempat penjualan miras. Hasilnya 146 botol miras berbagai merek dari 6 penjual di lokasi yang berbeda disita sebagai barang bukti. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, kelompok aktivis lingkungan dari komunitas penyayang ikan dan perairan Nusantara berunjuk rasa di Sungai Kalimas, Surabaya. Mereka juga menggelar aksi teatrikal melarung replika ikan raksasa, menuntut pemerintah serius menangani pencemaran limbah di sungai yang semakin membahayakan lingkungan. Masa dari komunitas penyayang ikan dan perairan Nusantara atau KOPIPA berunjuk rasa di pinggir Kalimas, Jalan Ngagel, Surabaya. Selain berorasi, mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan melarung replika ikan raksasa di Sungai Kalimas bersama tulisan menolak punah. Aksi teatrikal ini dilakukan untuk mengkritisi kondisi pencemaran limbah di perairan khususnya sungai. Para aktivis menyatakan dari hasil penelitian Ecological Observation and Wetlands atau Ekoton, lebih dari 70% wilayah sungai tercemar berat oleh limbah industri dan domestik. Karena itu masa menuntut pemerintah serius membuat program pemulihan sungai seperti membangun monitoring kualitas air yang bisa dipantau secara real time oleh masyarakat. Ini sebenarnya kami ingin menuntut yang pertama, pemerintah harus punya program pemulihan ekosistem Sungai Brantas. Yang kedua, pemerintah juga harus membangun fasilitas, utamanya adalah fasilitas water quality monitoring dan juga disertai dengan CCTV yang bisa dipantau secara real time oleh masyarakat Jawa Timur secara terbuka. Dan faktanya, ternyata 70% sungai kita itu di Indonesia sudah mengalami yang namanya tercemar berat. Temuan pencemaran sungai yang masih tinggi membuat banyak ikan mati massal yang berpotensi menyebabkan kepunahan ekosistem di sungai. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bangkalan menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Bangkalan Madura menuntut kejelasan dana ketenagakerjaan yang tidak dapat diklaim. Dalam aksi tersebut, saudara, perwakilan honorer bahkan bersujud di hadapan anggota DPRD memohon agar tuntutan mereka disampaikan ke pusat agar segera dipenuhi. Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bangkalan memenuhi halaman kantor DPRD Bangkalan Madura Senin siang. Mereka menggelar aksi damai untuk menyampaikan keresahannya terkait dana BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dicairkan. Dalam forum audensi, perwakilan honorer bahkan bersujud di depan anggota DPRD, memohon agar tuntutan mereka disampaikan kepada pihak pemangku kebijakan. Pasalnya, para honorer ini juga belum menerima gaji sejak bulan Januari, sehingga mereka meminta pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan segera dicairkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil ini, mungkin hari ini ya, kita dengan Komisi 1 terutama akan memanggil BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan haknya mereka, karena ini hak, ya, hak, bukan opsional tapi hak. Dan mereka kasihan, selama Januari Februari ini kan belum digaji karena masih menunggu SK. Jadi uang hasil mereka itu menabung itu diperuntukkan untuk kebutuhannya mereka. Insya Allah kalau
suara kami hari ini belum bisa terrealisasi penuh dan belum bisa dikabulkan oleh pemangku jabatan, kami akan kembali lagi. Ada jilid 2, ada jilid 3, bahkan jilid 10 kalau perlu. Karena apa? Nasib honorer Bangkalan ini benar-benar jauh dari kesejahteraan daripada kabupaten yang ada di Indonesia seperti itu. Bisa ditelusuri, bisa diaudit dari anggarannya. Sementara itu dalam audiensi sebelumnya, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer memerlukan surat kontrak atau SK sebagai bukti status mereka. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Program makan bergizi gratis dihentikan, siswa di Sumeneb diimbau bawa bekal dari rumah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.